Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Triwidya Edowe selaku dosen pengampu mata kuliah taksonomi tumbuhan tinggi. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami mengenai analisis jurnal. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan rekan kelompok saya, yaitu yang pertama, saya sendiri, Isma Hawa, kemudian Sri Delpita, dan Yolanda. Adapun jurnal yang kami ambil yaitu berjudul Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Angiospermae di Kebun Biologi Desa Sengkomulat, Jurnal Bioma, volume 2, nomor 1, halaman 18 sampai 33, tahun 2013. Penulis yaitu Eva Nauli Taib dan Cut Ratna Dewi. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis dan keanekaragaman jenis tumbuhan Angiospermae yang berada di Kebun Biologi Sengkomulat, Kecamatan Long Aceh Besar. Metode penelitian menggunakan metode survei eksploratif untuk jenis pohon, serta metode kuadrat untuk herba dan semak. Objek penelitian yaitu Kebun Biologi Sengkomulat. Yang selanjutnya itu hasil penelitian akan disampaikan oleh Yolanda kepada Yola. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini hasil penelitian dari analisis jurnal yang kami bedah yaitu menunjukkan bahwa di areal penelitian terdapat 9 spesies Angiospermae yang berhabitus herba, 13 spesies semak, dan 10 spesies pohon. Jenis Angiospermae yang paling dominan adalah Paspalum conjugatum, Mimosa pudica, Eupatorium oderatum, dan Ethylingera litoralis. Indeks keanekaragaman jenis Angiospermae tergolong rendah untuk herba dan sedang untuk semak. Nilai penting untuk herba adalah 92,54 dan 69,22 untuk semak. Metode pengumpulan data, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei eksploratif dan metode kuadrat. Metode survei eksploratif digunakan untuk Angiospermae yang berhabitus pohon untuk memperoleh fakta yang sifatnya terbuka. Metode ini dilakukan dengan menyisir beberapa lokasi yang dijadikan titik pengambilan sampel, sehingga untuk analisisnya pohon hanya diidentifikasi, sedangkan metode kuadrat digunakan untuk melihat komposisi spesies, struktur, tipe vegetasi, dan penyebaran jenis tumbuhan yang berhabitus hewan dan semak. Keanekaragaman dapat didefinisikan sebagai totalitas variasi gen, spesies, dan ekosistem yang menunjukkan berbagai variasi bentuk penampakan, ukuran dan frekuensi, serta sifat lainnya. Kebun Biologi Sengkomulat merupakan suatu kawasan di Kecamatan Long Aceh Besar yang memiliki berbagai jenis vegetasi tumbuhan yang didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan Angiospermae. Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup memiliki ciri-ciri yaitu bakal biji selalu diselubungi bakal buah, memiliki organ bunga yang sesungguhnya terdiri dari tumbuhan berkayu atau batang basah, sistem perakaran tunggang atau serabut, batang bercabang atau tidak, serta kebanyakan berdaun lebar, tunggal atau majemuk, dengan komposisi yang beraneka ragam, demikian juga dengan pertulangannya. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yolanda. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Delpita. Kepada Sri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh Yola sebelumnya, di mana
Kawasan Sengkumulat ini ditumbuhi oleh berbagai jenis vegetasi yang terdiri dari semak-semak dan pepohonan yang didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Pada awalnya, area ini merupakan hutan yang kemudian dilakukan pembukaan lahan oleh masyarakat untuk dijadikan kebun, sehingga kini tidak banyak jenis pohon yang dapat ditemui. Dan umumnya merupakan pohon yang berusia muda, sedangkan sisanya adalah berbagai jenis semak dan herba. Berikut dipaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Nah, pada tabel pertama, jenis angiospermae yang berhabitus herba di seluruh lokasi. Yang pertama yaitu Mimosaceae, dengan nama ilmiah Mimosa pudica L. Terdapat di nama daerahnya yaitu Putri Malu. Yang kedua Asteraceae, dengan nama ilmiah Vernonia cinerae L, dengan nama daerah Sawit Langit. Yang ketiga Euphorbiaceae, dengan nama ilmiah Phyllanthus urinaria L, dengan nama daerah Meniran Merah. Yang keempat Araceae, nama ilmiah Aglaonema pictum, dengan nama daerah Sri Rezeki Belang. Yang kelima Alocasia odora, dengan nama daerah Keladi. Yang keenam Lamiaceae, dengan nama ilmiah Osimum sanctum L, dengan nama daerah Kemangi Hutan. Dan yang ketujuh Poaceae atau dengan nama ilmiah Paspalum conjugatum Berg, dengan nama daerah rumput kerbau. Pada tabel kedua, jenis angiospermae yang berhabitus semak di seluruh lokasi penelitian. Yang pertama Mimosaceae, dengan nama ilmiah Cassia alata L, dengan nama daerah Ketepang Cina. Yang kedua Euphorbiaceae, dengan nama ilmiah Jatropha curcas L, nama daerah Jarak Pagar. Yang ketiga Apocynaceae, dengan nama ilmiah Calotropis gigante Will, dengan nama daerah Biduri. Yang keempat Caesalpiniaceae, dengan nama ilmiah Caesalpinia bondusella Flem, dengan nama daerah Secang. Yang kelima Fabaceae, dengan nama ilmiah Peltophorum pterocarpum DC Becker, dengan nama daerah Soga Jambal. Selanjutnya yang keenam Solanaceae, dengan nama ilmiah Solanum torfum Swart, dengan nama daerah Terong Pipit. Yang ketujuh Asteraceae, dengan nama ilmiah Eupatorium odoratum LF, dengan nama daerah Sikohko. Yang ke-8 Myrtaceae, dengan nama ilmiah Syzygium cimini L. scales, dengan nama daerah Jamblang. Yang ke-8 Pipiaceae, dengan nama ilmiah Piper adunsum L, yaitu nama daerahnya Siri Lengkung. Yang ke-10 Apocynaceae, nama ilmiah Alstonia macrophylla Wall-Exdon, dengan nama daerah Pulai. Yang ke-11 Zingerberaceae, nama ilmiah Estlingera litoralis J. Koenig, nama daerah Honje. Yang ke-12 Malvaceae, dengan nama ilmiah Hibiscus tiliaceus L, nama daerah Waru. Dan yang ke-13 Rubiaceae, dengan nama ilmiah Ixora sinensi Lam, nama daerah Asoka. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sri Davita. Materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu tabel 3 jenis angiospermae yang berhabitus pohon di seluruh lokasi penelitian. Yang pertama yaitu dari familia Malvaceae, yaitu Hibiscus tiliaceus L, yaitu waru, kemudian Bombaceae, Ceiba pentandra, yaitu kapuk randu, Bombaceae Durio zibetunus mur, yaitu durian, kemudian Moraceae Streblus asperlor, yaitu serut,
Kemudian Sapindaceae yaitu Erioglossum eduleblume yaitu keulayu. Kemudian Apocynaceae yaitu Alstonia macrophylla Wall-Exden yaitu pulai. Selanjutnya yaitu Fabaceae yaitu Peltophorum Pterocarpum DC Becker yaitu soga jambal. Selanjutnya yaitu Meliaceae yaitu Lancium domesticum cor yaitu langsa. Kemudian Myrtaceae yaitu Syzygium Uminiel scales yaitu jamblang. Selanjutnya yaitu Arecaceae yaitu Areca catechuel yaitu pinang sirih. Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 7 jenis Angiospermae dari 6 familia yang berhabitus herba. Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat 13 spesies dari familia yang berhabitus semak. Sedangkan Angiospermae yang berhabitus pohon diperoleh 10 spesies dari 9 familia yang dapat dilihat pada tabel 3. Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa spesies yang mendominasi lokasi penelitian adalah habitus semak. Hal ini disebabkan karena jika semak telah mendominasi suatu area, maka akan sulit bagi tumbuhan herba untuk dapat tumbuh dengan baik di bawah tutupan semak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.